Dengan kondisi normal begini dia takut, panik, dengan kondisi dia melihat yang lain juga dia sama, kita khawatir sensitifnya dia ini diakibatkan oleh hormon yang dia nggak beres. Buat saya it's a good investment, tidak hanya untuk Anabul sendiri juga, jadi belajar apa yang mungkin bisa dikontribut gitu ya. Selain secara materi juga jadi lebih belajar mengenal diri gitu ya, jadi tidak memaksakan progres, jadi memang belajar sabar. Jadi this is an interesting journey dan sangat bermanfaat kalau memang bisa dipelajari lebih lanjut. Thank you. Pengetahuan ini sangat bermanfaat sekali. Kita akan belajar bagaimana mengelola otak kanan, terutama gelombang alfa. Dan di seminar ini tidak hanya kita diajarkan berbicara dengan hewan saja, kita juga berbicara dengan makhluk hidup, apapun itu, baik dengan manusia, tumbuhan, selama itu masih berupa makhluk hidup, kita bisa mempergunakan gelombang alfa untuk mencari informasi, missing link, siapa sih saya sebenarnya, dan apapun yang kita inginkan di semesta ini. Oke guys, hari ini kita kedatangan seekor kucing ya, jantan namanya Unye, yang Pak David mau tanyakan itu dia selalu gelisah, ngeong-ngeong, betul ya. Kemudian setelah bulan terakhir ini biasa di jam 7 malam dan jam 2 pagi. Sebenarnya bisa lebih banyak sih intervalnya. Oke, kita coba lihat ya, ada apa ya, dengan Unye, apa yang dia lihat ya. Dia pernah kehilangan temen nggak ya Pak? Si Unye ini. Jadi ini kan kucing rescue, saya ada 4. Awalnya saya rescue kakaknya, yang maksudnya dari ibu yang sama tapi dari gelombang kelahiran yang berbeda. Namanya Eli sama Endal. Terus lahirnya si Unye ini sama si Beto. Gak lama kemudian emaknya meninggal, ketabrak. Jadi saya ambil juga tuh dua-duanya. Terus ada masa mereka itu tadi kan saya tinggal di Karawaci di rumah. Begitu saya pindah ke apartemen, saya kan nggak bisa bawa kucing kan. Saya sebar 4-4-nya. Unye ke kakak saya, pokoknya disebar, yang 4 itu disebar semua. Kemudian saya ambil lagi semuanya karena ternyata saya nggak bisa membiarkan mereka ada di luar penglihatan saya gitu kan, karena memang udah deket dan segala macam. Yang Endal itu yang dititipin di kakak saya itu hilang karena dia baru 3 hari di rumah kakak saya, hilang. Endal itu biasanya jadi emaknya mereka, karena si Unye sama si Beto itu suka nyusu sama si Endal, meskipun si Endalnya itu udah steril juga, mungkin karena masih ada keibuan gitu. Jadi kayak itu sih. Kalau soalnya yang saya rasakan, dia merasa ada something yang hilang, gitu loh. Dan dia merasa, jadi seakan-akan masih ada satu ritme, dia berusaha untuk mencari, tapi karena kan di ruangan ya, di rumah, di apartemen, dia kan nggak bisa gitu ya, untuk keluar untuk mencari gitu. Iya sih, dia kayak mencari-cari sesuatu. Ya, itu karena dia selalu menunggu. Jadi mungkin saya berusaha untuk menenangkan dia supaya dia jangan mencari lagi gitu loh, ya kan? Karena kasihan ya dia, karena dia nungguin gitu loh. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit tentang Unye. Kalau saya salah tolong dikoreksi ya. Anak ini tuh tipikal anak, sebenarnya dia ini tipikal yang cukup sensitif. Dia ini tipikal yang ngejagain sebenarnya. Meskipun dibilang dia kuat, nggak terlalu kuat. Guard-nya nggak terlalu kuat. Ya, dia lebih ke family sebenarnya. Artinya, tapi dia ini juga tipikal anak yang mau ngejagain tempat, jagain rumah, ya, dan cukup sensitif. Di satu sisi dia merasa kehilangan teman ya, yang mungkin membuat dia nyaman, rasa dia itu cukup secure gitu loh, ya.
saya melihat dia ini tipikal anak yang agak sedikit berbeda gitu ya. Jadi saya melihatnya di satu sisi dia kepingin ngejaga, tapi di sisi yang lain itu dia ini ada rasa insecure, ada rasa tidak nyaman buat dia. Biasanya kondisi-kondisi seperti itu tuh itu karena ada mental block yang mempengaruhi mereka. Ya, kalau saya lihat Unye, dia ini kondisinya terlalu sensitif gitu. Terlalu sensitif. Perasaannya sensitif, gitu ya. Semuanya itu sensitif, gitu loh. Jadi kalau yang saya lihat di satu sisi dia ini cukup explorer gitu ya. Explorer tuh dia pengen tahu apapun, dia kepengin tahu gitu. Ya kalau di rumah nggak bisa diem gitu ya. Nah tapi di satu sisi dia juga bukan tipikal yang manja. Ya kalau bapak usap-usap juga dia mungkin nggak begitu suka gitu ya. Gitu loh, cuma sebentar aja gitu ya. Nah tapi di satu sisi dia juga ada insecure, dia merasa tidak nyaman, sering kagetan, ya. Tidak bisa tenang, ya, ada sesuatu itu kayaknya suka panikan, gitu loh, ya. Nah, tapi di satu sisi dia juga kepingin menjaga, gitu loh. Nah, jadi saya lihat ini campur aduk nih dalam diri dia. Nah, kenapa seperti itu? Pasti ada sesuatu sih, pasti ada pemicunya, ada pemicunya lah, pasti ada itu. Nah, saya nggak bisa melakukan semuanya satu hal dalam satu kali, gitu ya. Karena mereka juga nggak bisa menangkap begitu banyak hal untuk diubah. Nah, hanya yang saya tangkap adalah emosinya ini cukup sensitif. Artinya dia ini cukup mengerti apa yang ada di rumah, gitu ya. Jadi kalau di rumah bapak punya emosi yang berubah, dia juga pasti akan dia menangkap energi. Ya. Kalau misalkan ada orang di rumah energinya jelek, ngaruh ke dia. Ya. Kira-kira gitu. Oke. Lalu yang kedua, kenapa dia berusaha kalau semakin dia malam dia semakin nggak bisa tenang, karena ada banyak aktivitas di tempatnya bapak kalau malam. Oke. Aktivitas iya, paranormal activity. Karena dia itu sering melihat ke dalam microwave yang di bawah tuh. Diliatin aja dari kacanya itu. Terus mondar-mandir lagi ngelilingin rumah. Berhenti lagi di situ. Iya. Terus suka ngeliatin pintu gitu, kayak ngeliat apaan. Karena buat dia nggak bisa tenang. Ya, karena itu yang saya bilang tadi. Sebenarnya dia bukan tipikal guard cat. Karena dia nggak gitu dominan, bukan. Nah, tapi karena dia jadi family cat juga gitu. Ya meskipun family cat juga dia insecure juga sih gitu ya. Kan nggak dengan semua orang dia bisa deket juga gitu. Iya. Ya kan? Ya jadi menurut saya dia agak extraordinary sih. Bisa itu atau yang kedua hormon dia bermasalah. Hormon ya? Jadi better kalau menurut saya Bapak coba dicek aja hormonnya gitu ya. Kalau saran saya begitu sih. Coba dicek hormonnya. Dia tuh pernah rawat inap dulu itu, dehidrasi. Apa? Pernah rawat inap waktu umur 4 bulan. Oke. Dehidrasi, dirawat 5 hari. Terus ya sebenarnya jalannya juga sekarang tuh kayak. Ya, itu yang saya bilang itu nggak normal sih. Karena saya cuma khawatir dia entah dia ada pokoknya yang berhubungan dengan hormon lah. Hormon ya? Entah dia tiroidnya atau dia diabetesnya. Oke. Jadi better dicek aja ke dokternya supaya bisa dicek lebih detail. Kalau itu tidak ada sama sekali, tidak ada faktor hormonal sama sekali, ya berarti kemungkinan besar dia cukup sensitif dan dia merasa terganggu dengan aktivitas makhluk-makhluk lain itu. Gitu loh. Tapi karena dia bukan tipikal guard cat yang kuat banget gitu loh. Ya, jadi dia ada di perantaraan itu sih. Menurut saya begitu. Mungkin dibuat energi di rumah lebih baik aja sih Pak. Gitu ya. Karena bukan kapasitas saya untuk masuk ke situ. Ya, jadi mungkin nggak perlu juga sih dengan masuk dengan maksudnya dengan kondisi mengusir itu atau gimana. Tapi maksud saya
kita harus membuat supaya energi orang di rumahnya menjadi lebih baik, Lebih hangat. ya, lebih baik, lebih positif, ya. Lalu kemudian dibuat supaya energi sekeliling juga menjadi lebih baik. Mungkin ya dibuat dengan doa yang lebih banyak Ya. di rumah, gitu. Mungkin seperti itu, supaya energi negatifnya bisa semakin lama semakin habis, gitu. Itu aja. Dia takut vacuum cleaner sih. Hah? Takut vacuum cleaner. Ya dia, ya makanya saya bilang dia ada insecure juga kan soalnya, kagetan juga. Kagetan gitu. ya. Ya, kagetan. Jadi saya tadi sudah healing dia supaya dia bisa menjadi lebih rileks, supaya dia nggak terlalu Iya, banyak lebih rileks sih. takut. Ya ini jauh daripada pertama kan. Iya. Ya. Sudah jauh tuh dibanding pertama tadi. Ya. Nah nanti coba di rumah dilihat paling nggak selama 2 minggu ke depan. Ya. Kadang-kadang memang nggak bisa sekali. Baiknya Kadang-kadang berarti harus- saya kesini lagi Ya kalau saya menurut saya 2 minggu balik lagi 2 untuk lihat minggu lagi. kesini. Appointment lagi atau gimana? Iya, appointment lagi. Ya. Saya cuman ya untuk yang di aktivitas di rumah itu ya better berdoa lebih banyak, Iya. ya. Supaya itu semuanya bisa di Netralisir. netralisir, betul. Ya. Mungkin seperti itu. Ya ada baiknya tetap dicek dulu Pak. Jadi kalau dia ada masalah medis supaya ya. dia, ya. Kalau tadi saya sudah healing dia, supaya dia Secara- bisa lebih rileks, supaya lebih nyaman. Karena Ya. kasihan kalau enggak, ya kan? Dengan kondisi normal begini dia takut, panik. Dengan kondisi dia melihat yang lain juga dia sama, gitu loh. Artinya gini, kenapa saya bilang dia cukup sensitif? Kita khawatir sensitifnya dia ini diakibatkan oleh hormon yang dia nggak beres. Jadi dia menjadi lebih sensitif. Tapi kalau hormonnya dia sudah bagus, semuanya oke, misalnya, ya, berarti sensitifnya dia itu kan karena memang dia sensitif. Ya. Udah di steril ya? Udah, ada 3 di rumah tuh. Bagus banget ya kamu ya. Cakep ya. Ya ini jauh sih udah lebih nyaman. Iya lebih itu. tenang, ya. Ya, Karena kayaknya kalau di relax. rumah dia akan terlalu crowded, jadi selalu ininya apa ya? Ya saya udah bilang sih sama dia tadi, ya udah biarin aja mereka kamu gitu. Oke. Ya dan saya udah kasih tahu dia bahwa temennya sudah tidak ada. Jadi kamu jangan nunggu lagi. Udah kamu sekarang relax saja. Cobalah untuk mulai lebih tenang, lebih menikmati itu semuanya. Untuk menerima kondisi sekarang. Iya. Oke? Ya. Atau gini, kita lihat 2 minggu, kita lihat coba perubahannya seperti apa. Ya. Jadi siapa tahu kalaupun dia ada hormon dia bisa ke healing kan, kita lihat perubahannya. Ya. Ya harapan saya sih dia nggak kenapa-napa. Itu harapan saya. Ya. Kalau nggak kasihan, dia insecure terus nanti malahan jadi mengganggu ke organ dia yang lain gitu. Energi yang dari kucingnya itu berasanya memang gitu ya, complicated ya? Apa? Dari dia? Dia punya? Iya. Karena dia terpengaruhnya banyak banget. Harusnya kan kalau dia yang typical explorer, dia nggak banyak terpengaruh. Dia itu termasuk yang salah satu pas saya kasih ke kakak saya itu, kan dikasih juga ke kakak saya. Dia tuh nggak betah, terus dia kabur-kaburan, 5 hari nggak pulang. Terus saya datang ke situ, dicari tuh di kebun-kebun gitu ya kan, bau saya kan nyebar kan di situ. Terus dia balik lagi malamnya ke rumah kakak saya. Paginya saya dikasih tahu, saya ambil. Jadi dia memang agak explorer. Pernah mengalami terlunta-lunta 5 hari nggak pulang gitu. Soalnya kayaknya dia cukup dekat sih dengan Mas David ya. Kayaknya dia berusaha untuk melindungi, maka saya bilang kamunya harus kuat. Ya kan? Kalau kamu galau ya dia juga galau. Gitu loh. Jadi kamu harus kuatin untuk berpikir lebih positif. Energinya harus dibuat lebih baik gitu. Karena kalau nggak kasihan juga kan dianya. Ngaruh ke dia ya. Iya, karena kan tanpa kita sadarin, kita kan nggak bermaksud begitu, tapi dia menangkap energi itu. Oke. Ya. Oke guys, jadi itu adalah Unye. Iya betul ya, Unye. Unye ini kita harapkan Unye bisa lebih relax ya. Karena sepertinya Unye menangkap energinya dari ownernya, karena kalau saya lihat cukup dekat hubungannya. Ya, biarpun mungkin bukan dekat dalam artian dielus-elus setiap saat, bukan. Ya, tapi secara emosi
dia menangkap energi yang ada di rumah dan energi owner, ya. Nah, kita akan lihat 2 minggu ke depan apa yang akan terjadi dengan Unye, karena hari ini saya sudah healing dia, ya. Kalau kita lihat dia sudah jauh lebih nyaman, ya. Dia sudah jauh lebih relax, lihat deh, ya. Tadi dia udah nggak mau banget seperti ini, ya. Karena kalau dia tipikal yang memang nggak suka dekat sama orang, ya dia nggak mau deket-deket sih gitu. Ya. Tapi kalau saya lihat kan ini sudah lebih manja dia, ya, seperti ini, ya. Nah, jadi tuh lihat ya, dia tuh kan nggak nyaman, biarpun dia mau dielus-elus tapi dia merasa nggak nyaman. Nah, itu yang ada kontradiksi lah gitu. Ya, sementara dia kepingin dielus-elus ya sama saya, tapi di satu sisi dia juga merasa ya. Nah, itu seperti itu, ya. Sering juga sih kayak begitu. Iya. Meminta dielus, tapi begitu dielus tuh kemana lagi? Iya. Saya masih melihat ada banyak hal yang personality dia itu bertentangan satu sama lain. Ya, kita coba untuk bereskan itu satu persatu. Karena mereka tidak bisa menangkap semuanya sekaligus, jadi harus pelan-pelan. Ya. Hari ini saya menghealing dia supaya dia bisa lebih tenang, lebih rileks, ya, supaya dia bisa lebih nyaman di rumah. Dan saya sudah beritahu karena dia merasa kehilangan temannya, dia sudah beritahu bahwa temannya memang sudah tidak ada, dalam artian tidak kembali, karena dia masih berharap karena si temannya ini yang membuat dia lebih secure, lebih tenang. Jadi begitu dia tidak ada, nah dia suka panikan gitu loh. Nah, jadi saya udah bilang sama dia bahwa temannya ini sudah tidak ada sehingga dia nggak perlu lagi mencari terus, menunggu terus, ya. Lalu yang kedua, masalah kesibukan yang ada di apartemennya Mas David, kesibukannya itu bukan ranahnya saya, tapi artinya saya memberitahu kepada Unye bahwa biarkan saja, artinya supaya dia tidak terganggu dengan energi-energi itu, ya. Nah, tapi sebaliknya PR-nya Mas David adalah Mas David harus lebih kuat berdoa, lalu kemudian mungkin membuat, kalau kita berdoa lebih banyak, ya, membuat energi positif itu akan lebih baik, energi yang negatif itu pelan-pelan dia nggak betah lalu dia akan keluar, ya. Oke, guys, seperti itu kira-kira, ya. Thank you. Terima kasih, dokter.